Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devranata, tentunya di channel kesayangan kita DPN Creative Channel. Dalam kesempatan baik ini saya akan membahas dua fitur baru dari Microsoft 365, di mana dua fitur ini menurut saya sangat membantu teman-teman semua apabila dalam Teams meeting gitu ya, mungkin dari sebagai notulensi gitu ya, mungkin juga sebagai organizer dalam sebuah meeting. Nah, tentunya ini sangat bermanfaat, di mana fitur ini, yang pertama yaitu adalah fitur membatasi recording meeting, transkrip, attendance, sebagainya. Ya, seperti kita tahu bahwasanya kalau Teams meeting, ketika kita selesai meeting gitu ya, setiap peserta, setiap orang itu mempunyai hak akses yang sama dapat mengakses recordingnya. Tapi bisa kita batasi secara manual dari folder recordingnya. Nah, sekarang ada fitur baru di mana kita sebagai organizer atau co-organizer itu dapat membatasi langsung, ada fiturnya dari co-organizer atau organizer gitu ya, dari meeting optionnya. Itu yang pertama. Nah, fitur yang kedua yang saya bahas adalah tentang fitur dari Teams meeting. Ada namanya sekarang fitur transkrip. Mungkin teman-teman sudah lihat dulu ada bahasa Inggris gitu ya. Tapi kalau kita rapat dalam bahasa Indonesia itu tidak relevan. Nah, sekarang sudah disupport dengan bahasa Indonesia. Dan tentunya didukung dengan adanya Copilot, itu akan menjadi lebih mudah. Dia akan langsung rekam meeting tersebut gitu ya, dari transkripnya. Dan ada namanya follow up gitu ya, apa yang harus di follow up. Nah, teman-teman, ini selengkapnya akan saya bahas di channel kesayangan kita, DPN Creative Channel. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk coba dari Teams meetingnya. Saya buat dulu meeting now, meeting sore gitu ya. Ini kalau saya tuh sama saya meeting sore, kita buat start the meeting. Setelah start the meeting, kita coba di sini, kita join now. Ini saya coba dulu yang ini ya, yang fitur pembatasan gitu ya. Nah, fitur pembatasan ini bisa dilakukan dengan dua cara, teman-teman. Kita menggunakan ketika meeting sebelum berlangsung atau ketika kita meeting berjalan gitu ya. Nah, pertama, ketika meeting sudah berjalan dulu saya contohkan. Di sini ada more gitu ya. Terus setting, di sini ada namanya meeting option. Nah, meeting option ini teman-teman, di bagian bawah ya, di sini siapa yang present gitu ya. Nah, di sini ada people, managers, dan juga ada people organizer, dan juga ada everyone. Nah, ternyata teman-teman, mohon maaf, di sini dia tidak ada fiturnya. Jadi saya harus, karena ini meeting secara langsung ya, kecuali scheduling. Nah, coba kita scheduling, kita coba dari fitur schedulingnya. Saya ulang sebentar. Oke, nah dari sini ada meeting option, more option. Nah, di sini ada record and transcript ya teman-teman. Nah, di bagian ini sekarang ada fitur barunya, yaitu kita dapat dipisahkan siapa yang bisa melakukan record. Karena dulu sering mungkin ada peserta yang melakukan recording ya. Nah, sekarang itu bisa dibatasin siapa yang bisa melakukan recording. Jadi apakah hanya organizer dan co-organizer, ataukah juga termasuk presenter. Nah, di sini ya, di sini ada namanya who has access recording and transcript gitu ya. Nah, di sini bisa kita pilih. Biasanya kan ini defaultnya semua. Itu harus kita atur dulu jadi organizer and co-organizer atau specific people. Itu yang harus kita atur. Kalau kita batasi, itu pilih ini, terus kita pilih save. Seperti itu. Nah, proses seperti itu, baru kita save, baru kita serahkan kepada peserta untuk join. Nah, sekarang kita coba, kita save. Kalau seandainya ini kita klik ketika join meeting sedang berlangsung gitu ya, apakah bisa kita melakukan pembatasan? Nah, ini kalau tadi kan kita meeting now itu tidak bisa ya. Nah, kita meetingnya sudah terscheduling, itu apakah bisa? Kita coba. Di sini ada more, terus setting, meeting option. Iya teman-teman. Ternyata kalau meeting now itu tidak bisa, tapi kalau meeting ini juga ada. Nah, di sini siapa yang akses ketika meeting berlangsung ya. Jadi
organizer dan co-organizer itu bisa mengatur ini seperti itu. Oke, itu fitur yang pertama, fitur terbarunya. Yang kedua, yaitu sekarang sudah ada fitur transkrip gitu ya dalam bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, di sini tersedia banyak sekali bahasa. Dulunya belum support bahasa Indonesia, sekarang sudah support alhamdulillah bahasa Indonesia. Tentunya ini menjadi sangat membantu ya bagi teman-teman yang sering menjadi notulensi rapat gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat transkrip secara langsung di sini gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini apa yang saya ucapkan itu akan muncul di sini. Nah, seperti itu. Nah, kalau seandainya jadi kita meeting berlangsung ketika misalnya saya berbicara gitu ya, nah dia akan muncul seperti ini. Dan ketika ada orang lain berbicara juga akan muncul namanya siapa yang berbicara seperti itu. Nah, termasuk misalnya saya berbicara ketika mohon nanti bantuannya Pak Edgar gitu ya, dapat menuliskan notulensi rapat ini untuk disampaikan tindak lanjutnya kepada saya. Nah, itu sangat jelas teman-teman bahasa Indonesianya. Nah, tentu ini dibantu nantinya apabila teman-teman tidak mempunyai maksudnya apabila teman-teman mempunyai license Copilot gitu ya atau ChatGPT gitu ya. Nah, kalau Copilot ini dia kalau karena dia Microsoft satu produk yang sama gitu ya, dia sudah integrate, nanti dia akan membantu merekap dari yang kita obrolkan gitu ya, apa saja intinya, termasuk apa yang harus di follow up. Nah, dia akan bantu menyampaikan itu. Selain itu juga teman-teman, dia akan membantu kita dalam generate gitu ya, generate follow up apa saja gitu ya yang harus dikerjakan dengan bantuan dari Copilot, bantuan AI-nya. Nah, alternatifnya teman-teman, sebenarnya teman-teman bisa nantinya transkrip ini di-download gitu ya, lalu di copy paste gitu ya, ditaruh di dalam ChatGPT gitu ya. Nah, dengan adanya ChatGPT itu nanti itu memudahkan juga kalau seandainya teman-teman nanti akan melakukan rekap gitu ya. Tadi tinggal ditambahkan ChatGPT tolong bantu rekap narasi berikut, meeting berikut gitu ya. Nah, itu nanti akan membantu juga. Nah, namun teman-teman ini jujur masih perlu menurut saya perbaikan karena ada beberapa kata yang mungkin kalau kita ngomongnya tidak jelas gitu ya, atau misalnya kita menyebutkan nama unit misalnya Komdigi gitu ya. Nah, seperti ini di situ tulisnya Kombiji gitu ya. Seharusnya kan Komdigi gitu ya. Nah, itu yang harus diperbaiki kayak Kemenkeu. Oke, Kemenkeu sudah. Misalnya Istana Presiden. Oke, Istana Presiden udah oke. Nah, tapi dia kayak bahasa-bahasa istilah, misalnya saya sebutnya misalnya Kemenpan RB gitu ya. Nah, Kemenpan RB, oh udah bagus Kemenpan RB. Nah, kalau seandainya saya misalnya narasi yang mungkin gitu ya yang belum dapat tersansip, nah itu yang harus kita cek lagi. Tapi jadi teman-teman kita jangan juga terlalu fokus dengan AI-nya, tapi kita AI ini dijadikan sebagai alat untuk membantu kita dalam membantu mengambil poin-poinnya gitu. Jadi kita tinggal melengkapi, kita akan memperbaiki atau mempercantik atau memperjelas gitu ya, atau mendetailkan lagi kira-kira apa yang bisa dibantu dari AI-nya seperti itu. Nah, teman-teman, mungkin itu konten dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila konten ini bermanfaat jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel YouTube saya Depan Kreatif Channel. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.